Pastinya kami jaga polisi, tapi kalian juga kerja yang benar. Itu loh. Nggak ada, tidak ada sedikit pun untuk tidak melindungi kalian, tapi jadilah polisi rakyat. Itu. Saya ingin tanya, yang tangan ini siapa ini, Pak Kapolres? Waktu LP. Ya, langsung dijawab Pak Kapolres. LP yang tanganin apa? Reskrim atau siapa? Ya, dipersilakan Kasat Reskrim. Mungkin ini adalah Kasat Reskrim Bapak. Kemudian Kanit PPA, arahkan kameranya. Kanit PPA. Diarahkan berdiri. Ini Kanit PPA, Bapak. Oke, saya catat ini ya. Dia orang biasa. Nanti kalau kita temukan informasi yang tidak orang biasa, saya minta dilakukan upaya kepolisian, ya. Kekerasan dalam rumah tangga, pimpinan. Iya, kekerasan dalam rumah tangganya apa? Karena kan tadi nanti bicaranya kita bicara tanggal 2 ini. Oke. Diperiksa jam 10. Kemudian dilakukan penahanan jam 21 malam. Tadi dikatakan sama Pak Kapolres. Itu. Jawab Pak Kapolres. Apa urgensinya dilakukan penahanan? Ya, ini Arteria Dahlan ini di Komisi 3 DPR ya, sedang rapat di sini ya. Tentunya teman-teman tonton sendiri ya videonya. Ini Arteria Dahlan mencecar ya kepolisian ya, mencecar polisi, dan tentunya ini sangat menggelegar dan ngeri sekali ya ngedengarnya juga ya, sampai tegang ya, bakal sampai tegang nonton video ini. Saya tadi sedih. Saya tidak melihat Polri sebagai polisinya rakyat. Paparannya seolah tidak ada apa-apa. Tapi satu nyawa hilang. Satu nyawa yang harus menjadi tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan fungsi kepolisian. Ini bukan biasa-biasa saja. Ini bukan baik-baik saja. Ini bukan tidak ada apa-apa. Tapi sensitivitas, kepedulian, nggak kelihatan. Bahkan dari ini kita bicara gestur. Teman-teman saya lihat di TV ini gayanya udah Pak Kepala rumah sakit, si Pak Supriyansa ngomong, mulutnya mencibir dan sebagainya. Arteria Dahlan ini kalau bicara memang ceplas-ceplos, tapi ya ada benarnya juga, karena itu suatu kritikan ya. Ini sifatnya ini membangun ya, Arteria Dahlan ini ya. Iya kan? Kemudian juga saya nggak ngeliat seperti polisi yang dulu ya. Ini kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Pastinya kami jaga polisi, tapi kalian juga kerja yang benar. Itu loh. Nggak ada, tidak ada sedikit pun untuk tidak melindungi kalian, tapi jadilah polisi rakyat. Itu. Saya ingin tanya, kejadian ini teman-teman, ini nggak bisa hanya cukup sama almarhum. Kita semua bisa begini, diperlakukan yang seperti ini. Saya ingin tanya, yang tangan ini siapa ini, Pak Kapolres? Waktu LP. Ya, langsung dijawab Pak Kapolres. LP yang tanganin apa? Reskrim atau siapa? Atau PPA atau apa? Kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta Palu. Mana orangnya? Baik, kami hadirkan Bapak, izin untuk Kasat Reskrim, kami PPA maupun penyidik mungkin bisa untuk menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari beliau. Dipersilakan Kasat Reskrim. Mungkin ini adalah Kasat Reskrim Bapak. Kemudian Kanit PPA, arahkan kameranya. Kanit PPA. Diarahkan berdiri. Ini Kanit PPA, Bapak izin. Kemudian selanjutnya penyidik atas nama Bribka Muhammad Yusuf, berdiri. Oke, saya nanya ini. Ya. Siapa Aprilia itu? Kanit PPA. Siapa pelapor itu siapa? Aprilia itu adalah istri dari Bayu. Iya, siapa dia? Anak siapa? Atau orang dekat siapa? Dia adalah pimpinan. Dia datang sebagai warga negara melapor ke kepolisian dan kami layani sama seperti yang lain teman. Oke, saya catat ini ya. Dia orang biasa. Nanti kalau kita temukan informasi yang tidak orang biasa, saya minta dilakukan upaya kepolisian, ya. Kemudian laporannya seperti apa itu KDRT-nya, pasal 44 itu? Pimpinan. Seperti apa, Pak? Rumah tangga. Perbuatan materialnya seperti apa itu? Saya nggak paham. Kekerasan dalam rumah tangga. Pimpinan. Iya, kekerasan dalam rumah tangganya apa? Karena kan tadi nanti bicaranya kita bicara tanggal 2 ini. KDRT ya, ternyata itu kasusnya itu gara-garanya itu KDRT. Siapa? Dia bukan dia pukul dia. Hah? Tahu nggak? Perbuatan materialnya ini? Nggak tahu. Oke, saya lanjut ini karena kita butuh cepet-cepet lah. Ya. Beliau almarhum ini datang. Ditangkap apa dia datang ke kantor polisi? Oh ya, dia ditangkap.
Dia datang sama ibunya, bukan ditangkap kan? Siap datang. Kalau dipanggil Bisa kalian bedakan itu. Orang datang sama ibunya dengan datang sendiri, sama datang ditangkap. Ada nggak perbedaannya? Ini mesin apa manusia ini? Ini mesin atau manusia katanya. Ini tuh pada bingung mau jawab. Atau sinyalnya dari sana ya. Oke. Diperiksa jam 10. Kemudian dilakukan penahanan jam 21 malam. Tadi dikatakan sama Pak Kapolres, wah itu kan itu hak untuk menangguhkan hak dari si terperiksa, terlapor. Tapi kami juga punya kewajiban, bukan kewajiban, punya hak untuk melakukan penahanan. Orang ini alamatnya jelas nggak? Ini saya katakan tadi, diantar ibunya. Kerja di BTN, apa iya dia mau melarikan diri? Menghilangkan barang bukti, saya tanyakan tadi, perbuatan materialnya seperti apa? Kan tidak mesti dikejar dari si pelapor. Kalau sudah punya cukup alat bukti. Pertanyaannya, seberapa signifikan, material dan penting untuk dilakukan upaya penahanan kala itu? Jawab Pak Kapolres. kami sampaikan surat penangguhan yang diajukan oleh ibu kandung yang bersangkutan. Tolong ditampilkan. Itu tertanggal 3 September 2024. Bukan pertanyaan saya, ya. Apa urgensinya untuk ditahan? Besok bisa kalian panggil. Besok datang lagi jam 10, kami mau periksa. Apa urgensinya dilakukan penahanan? Izin kami sampaikan terkait dengan masalah penahanan ataupun ditangguhkan. Kami sampaikan lagi kepada forum ini, Bapak, itu adalah keyakinan kami terhadap tersangka. Jadi kami tidak memberikan izin itu, kami yakin apabila nanti kami berikan penangguhan, kami takutnya nanti ternyata yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan pada saat kami butuhkan. Itu alasannya ceritanya seperti itu. Karena jaminan, baik itu fisik maupun barang, tidak bisa menggantikan fisik dari si tersangka. Jadi kalau misalnya tersangka itu melarikan diri, kemudian dijamin oleh seseorang, maka seseorang yang menjamin itu tidak bisa menggantikan fisiknya untuk masuk ke dalam ruang tahanan. Demikian, Bapak. Pak, setahu saya Pak, kita punya satu sama yang namanya KUHAP. Penahanan itu untuk kepentingan penyidikan, bukan yang lain. Pak Arteria mungkin bisa Ya. lanjut Pak. Untuk kepentingan penyidikan, bukan yang lain. Ya. Jadi mohon maaf, alasannya nggak bisa kita terima itu. Pakai mesin aja besok. Ya, Pakai mesin. ke Kemudian hal saya selanjutnya. ingin tanya juga Pak Ketua. Ya. Waktu itu ada keluhan orang sakit, ya kan? Tapi sebelumnya saya tanyakan lagi Pak, pada saat masuk ke kantor polisi itu, ya adakah dia lebam-lebam, luka seperti yang tadi? Kakinya pincang, ada nggak waktu dia datang ke kantor polisi itu? Pak Kapolres. Mohon izin, Bapak. Saat yang bersangkutan yang dimaksud oleh Bapak itu dalam keadaan sehat, Bapak, izin. Sehat semua. Pada saat di dalam ruang tahanan itu tiba-tiba kakinya pincang. Ya, kondisi kesehatannya menurun. Minta untuk dirawat di rumah sakit. Tadi ada komunikasi. Katanya komunikasi kami dengan baik dengan ibunya. Apa yang baik? Wong ibunya minta bilang, "Kak, kalau sudah di rumah sakit kasih tahu ya." Tapi bukan, begitu udah dipulangin baru dikasih tahu, udah dipulangin Bu anak Ibu, cukup dibantarkan. Ini yang saya katakan komunikasi, ini yang saya katakan polanya seperti apa? Kalau memang niatnya baik, begitu anaknya di rumah sakit, Bu, anak Ibu di rumah sakit, itu namanya komunikasi terjalin baik. Ini kan orang nanya, kalau sudah di rumah sakit, kasih tahu ya. Ini nggak dikasih tahu, begitu pulang, dikasih tahu, udah cukup dengan rawat jalan. Saya nanya sama dokter, Pak Dokter, apa memang pada saat di sana, ya, kondisinya memang baik-baik saja, sehingga hanya cukup rawat jalan ini? Ya, terima kasih. Pada saat saya memeriksa di tanggal 7 di pukul 1 waktu Indonesia Tengah itu kondisi umum dalam keadaan baik-baik. Tanda-tanda vital semua dalam keadaan baik-baik saja. Cuma pasien mengeluh nyeri ulu hati dan sempat muntah 1 kali. Pada saat di UGD saya periksa observasi beberapa menit, tanyakan mengenai keluhan, sudah tidak ada rasa ingin muntah tapi nyeri ulu hati masih ada dan sebagian rasa nyeri-nyeri otot. Nah, jadi dengan kondisi tersebut saya menarik kesimpulan bahwa pasien tidak memerlukan rawat inap untuk saat ini, cukup diberikan obat minum untuk menekan nyeri asam lambungnya dan mengurangi nyeri pada badannya seperti itu. Kasih obat apa itu? Saya berikan obat antasida sirup, omeprazol tablet dan juga obat natrium untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi itu ya.